الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna dzakal hadisi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib selalu mewasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa Jumat, sudah berapa Ramadan, sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini, namun belum pernah kita merasakan nikmatnya iman, manisnya ketakwaan. Bagaimana kita hidup berpuluh-puluh tahun di dunia ini, sholat Jumat berkali-kali, namun belum pernah merasakan sekalipun ketakwaan yang melekat di dalam dada, keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang semoga diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Sungguhnya takwa adalah benteng terakhir di kehidupan kita di akhir zaman ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berita yang sangat banyak beredar di akhir-akhir ini yaitu mengenai kekerasan seksual yang banyak menyerang kaum perempuan. Kini menjadi persoalan yang sangat serius yang menghantui berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kasusnya terus meningkat, pelakunya beragam. Ruang-ruang yang seharusnya aman justru menjadi tempat pelecehan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga April 2025 terdapat 5.949 kasus kekerasan terhadap
perempuan. Komnas Perempuan juga melaporkan peningkatan lebih dari 50% kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini diyakini seperti puncak gunung es yang sebenarnya lebih banyak yang tidak terlihat dan yang tidak berani melapor. Mirisnya, pelaku tak hanya dari kalangan asing. Dari keluarga korban juga banyak menjadi pelaku sendiri. Dan bahkan dari guru, pesantren, dokter, atau tokoh agama, aparat, bahkan anggota keluarga mereka sendiri melakukan pelecehan kepada keluarga mereka sendiri. Ruang aman bagi perempuan semakin menyempit. Pada transportasi umum tercatat 3.539 kasus kejahatan seksual sepanjang tahun 2022 menurut LPSK. Sementara dunia kerja pun tak jauh kalah mengkhawatirkan. Survei dari gajimu.com tahun 2002 menunjukkan 1 dari 20 pekerja perempuan di industri tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit menjadi korban pelecehan seksual, bahkan dengan ancaman pemutusan kontrak. Lebih dari itu, 70% pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal korban, mulai dari ayah kandung, kakek, guru, hingga orang-orang yang memang bekerja dengan beliau. Hal ini menjadi kondisi yang sangat darurat. Bagaimana perempuan, mereka adalah calon seorang ibu, atau perempuan itu adalah calon dari istri kita, atau perempuan itu adalah anak kita. Bagaimana kita merasakan nasib kondisi akhir zaman ini? Perempuan tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan bagaimana perempuan itu harus dimuliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, semoga keluarga kita, khususnya ibu kita dan anak perempuan kita serta istri kita, dijauhkan dari hal-hal yang buruk ini. Sebagai negeri yang mayoritas penduduknya muslim, kita patut bertanya, kenapa kekerasan seksual terhadap perempuan semakin tahun semakin meningkat? Padahal negara telah membentuk lembaga Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun faktanya ruang aman bagi perempuan semakin sulit. Ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar. Di samping itu, masyarakat menjadi permisif terhadap interaksi bebas antara pria dan wanita. Seolah semuanya serba boleh, semuanya serba halal, pergaulannya semakin bebas. Bukankah ini membuka celah terjadinya zina, terjadinya pelecehan terhadap perempuan, dan bahkan dieksploitasi melalui media sosial, disebarkan, sehingga dosa ini bukan hanya dikonsumsi 1-2 orang, tapi ditonton ribuan orang dan menjadi dosa jariah. Sampai mereka tua pun itu akan menjadi dosa sampai anak cucunya bisa mengakses video tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, mohon selalu tingkatkan iman dan takwa. Jangan sampai kita mengikuti gelombang kemaksiatan seperti ini, gelombang kejahatan seperti ini. Jangan sampai kita ikut andil menyebarkan atau menikmati hal-hal yang dosa seperti ini. Allah telah memperingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, sungguh akan kami beri dia kehidupan yang baik. Mereka pun akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hubungan pria dan wanita dibangun atas dasar takwa. Dalam Islam ada hubungan yang mengatur tentang muamalah,
hubungan bertetangga, hubungan dengan keluarga, semua diatur dalam sistem Islam. Maka hendaknya setiap muslim mengetahui aturan-aturan dan batasan-batasan dalam bergaul, terutama terhadap lawan jenis. Di antaranya adalah seperti menjaga pandangan, menutup aurat, menjaga bahasa dan obrolan, seperti chattingan atau teleponan. Kita harus benar-benar menjaga hal-hal tersebut. Jangan sampai setiap Jumat diingatkan oleh khotib tentang iman dan takwa, tapi begitu selesai hilang begitu saja dan melakukan aktivitas dosa dan maksiat lagi seperti biasanya. Semoga Allah menjaga kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita dalam ketaatan dan kebaikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat rahimakumullah, khotib selalu mewasiatkan dan mengingatkan untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya benar-benar menjaga anak perempuan kita. Jangan bermain media sosial dengan sembarangan, apalagi kenal dengan laki-laki yang tidak diketahui atau membiarkan istri kita bertelepon dia dengan laki-laki baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Lebih baik menjaga sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kejadian hal-hal yang merugikan keluarga kecil kita. Dan tak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kebebasan, kemerdekaan, dan Allah hancurkan orang-orang Yahudi Zionis yang ingin menghancurkan Islam dan membunuh manusia secara umum. Semoga Allah jaga dan lindungi saudara-saudara kita dan berikan syahid kepada mereka yang sudah mendahului kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazn wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dul'ai dani wa gharabatir rijal. Rabbi fir lana warhamna kama rabbana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la